Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemasi Recap. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang seru abis. Film ini berkisah tentang sebuah robot yang bertingkah tidak seperti robot dan menolak untuk disebut robot. Film ini berjudul Chappie. Film ini disutradarai oleh Neil Blomkamp, dibintangi oleh Hugh Jackman, Dev Patel, Yolandi Visser, dan masih banyak aktor lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Chappie. Semongko. Pada tahun 2016, kota Johannesburg, Afrika Selatan mengalami krisis kejahatan yang sangat parah. Gangster bersenjata ada di mana-mana. Adu tembak dengan pihak kepolisian seringkali terjadi dan menewaskan banyak sekali personil kepolisian. Kepala Kepolisian Johannesburg kemudian mengumumkan solusi atas permasalahan keamanan yang terjadi di dalam kota. Dia mempekerjakan robot-robot canggih untuk bertugas mengamankan kota. Robot-robot itu memiliki kemampuan yang diprogram khusus untuk menumpas kejahatan. Dan langkah ini terbukti cukup efektif untuk menekan angka kriminalitas di kota Johannesburg. Hingga kota Johannesburg menjadi kota percontohan di seluruh dunia sebagai kota yang pertama kali menugaskan robot untuk menjaga keamanan kota. Robot-robot yang digunakan adalah buatan sebuah perusahaan teknologi yang bernama Tetraval. Tetraval dipimpin oleh seorang pengusaha wanita bernama Michelle. Michelle menjamin robot-robot buatannya itu anti-hack karena mereka menggunakan kunci keamanan fisik jika ingin merubah program atau memperbaharui software robot tersebut. Selain robot yang kini sudah banyak bertugas di kepolisian, Tetraval juga memiliki robot lain. Robot itu adalah robot Mouse yang dirancang oleh Vincent. Mouse tidak dilengkapi artificial intelligence. Mouse dikendalikan dari jarak jauh oleh manusia dengan menggunakan helm syaraf. Sedangkan robot yang kini sukses bertugas di kepolisian diberi nama robot Scout. Scout dirancang oleh seorang insinyur muda yang bernama Dion. Dion sangat tertarik dengan artificial intelligence. Sejak dulu, dia selalu berusaha memberikan inovasi dalam perkembangan dunia artificial intelligence. Di dalam bengkel Tetraval, sebuah robot yang rusak dengan kode nama Scout 22 dibawa masuk untuk diperbaiki. Melihat kerusakan yang tidak begitu parah, para mekanik yang ada di sana langsung bekerja memperbaikinya. Mereka memasang antena baru dan Scout 22 pun bisa aktif kembali. Sesudah aktif, robot itu langsung ditugaskan kembali. Di jalanan, sebuah kelompok gangster yang dianggotai oleh Ninja, Yolandi, Amerika, dan Saprol terlihat resah karena transaksi yang baru saja mereka lakukan berantakan. Mereka pun sampai di markas gembong narkoba yang bernama Hippo. Hippo terlihat tidak senang dengan kedatangan Ninja dan kawan-kawan. Hippo memeriksa mobil Ninja. Dia melihat narkoba miliknya hancur berantakan. Rupanya Ninja tidak berhasil melakukan transaksi seperti yang Hippo perintahkan. Hippo yang marah menyebut kalau Ninja harus bertanggung jawab atas kekacauan ini dan membayar 20 juta dolar padanya. Ninja dan anak buahnya pun kaget karena itu adalah uang yang sangat banyak. Hippo tidak mau tahu, pokoknya Ninja harus ganti rugi. Seketika terjadi ketegangan di sana. Hippo kemudian menembak Saprol hingga tewas di tempat. Ninja pun terkejut dan ketakutan. Hippo memberi waktu 7 hari bagi Ninja untuk melunasi hutangnya itu. Jika tidak, Hippo akan membantai Ninja dan kawan-kawannya. Lalu tiba-tiba dari atas terlihat helikopter membawa robot-robot polisi datang ke arah mereka. Semua orang yang ada di sana pun panik. Para robot polisi itu bersama 2 petugas kepolisian pun diturunkan. Terjadi adu tembak di sana. Dengan susah payah, Hippo menembakkan rudal tepat ke arah Scout 22. Serangan itu membuat Scout 22 pun rusak dan mati. Di tengah-tengah pertempuran, Ninja berhasil membawa yang lainnya untuk kabur. Di tempat lain, ternyata Hippo juga berhasil kabur. Di dalam kantor Tetraval, Michelle memberitahu stafnya bahwa pihak kepolisian baru saja memesan 100 unit robot Scout lagi. Semua orang pun bergembira. Mereka memuji hasil karya Dion yang luar biasa. Michelle kemudian menelpon Vincent yang cemburu karena robotnya belum juga laku. Michelle memberitahu kalau besok dia akan memamerkan robot Mouse buatan Vincent kepada pihak kepolisian. Michelle meminta Vincent untuk bersiap-siap. Di dalam bengkel, Dion memeriksa pekerjaan para stafnya. Dion melihat robot Scout 22 yang rusak parah akibat terkena rudal. Dion menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan robot itu agar bisa didaur ulang. Di tempat lain, Ninja dan yang lain kembali ke tempat persembunyiannya.
Baru saja sampai, ninja langsung mendapatkan telepon dari Hippo yang mengancam akan membunuh mereka jika dalam 7 hari mereka tidak bisa melunasi hutang sebanyak 20 juta dolar itu. Ninja pun pusing bukan main dibuatnya. Ninja kemudian memiliki ide. Dia memberitahu kelompoknya bahwa dia ingin merampok mobil pengangkut uang agar bisa melunasi hutang-hutang kepada Hippo. Teman ninja yang bernama Amerika pesimis karena nanti pasti akan datang robot-robot polisi yang dengan mudah menangkap mereka. Yolandi kemudian memiliki ide untuk menculik pencipta robot-robot polisi itu dan mencari tahu bagaimana caranya menonaktifkan robot-robot tersebut. Di sore hari, Deon pulang dari kerjanya dan masuk ke dalam rumah. Bukannya istirahat, Deon malah duduk di depan komputer dan mulai melanjutkan eksperimennya membuat sebuah program kesadaran buatan bagi robot. Deon sudah mengerjakannya sejak 3 tahun terakhir. Di tempat lain, Ninja dan Yolandi mencari tahu profil pembuat robot scout di kepolisian. Mereka menemukan profil Deon di halaman web dan mulai mempelajarinya. Kembali ke tempat Deon, Deon terus mengutak-atik komputernya hingga larut malam. Beberapa kali programnya mengalami error dan Deon pun mencoba mengutak-atiknya sekali lagi. Tak disangka, kali ini program kesadaran ciptaannya berhasil stabil. Deon pun terkejut setengah tidak percaya. Hasil kerja kerasnya selama 3 tahun tidak sia-sia. Deon kemudian berpikir bagaimana caranya dia mengetes program ciptaannya tersebut. Deon kemudian bergegas pergi. Deon pergi ke bengkel Tetraval. Dia berlari menemui staf yang berjaga di sana. Deon bertanya mengenai Scout 22 yang rusak yang sebelumnya akan mereka daur ulang. Stafnya menjawab kalau robot itu masih menunggu antrian dan belum didaur ulang. Deon kemudian lega. Dia menyuruh stafnya untuk tidak jadi mendaur ulang Scout 22 dan menunggu perintah darinya. Deon kemudian pergi menemui Michelle. Di depan Michelle, Deon menjelaskan pencapaiannya mengenai sebuah program kesadaran bagi robot yang dia kerjakan sejak 3 tahun terakhir. Deon akhirnya berhasil membuatnya. Program itu bisa membuat robot berpikir dan bertindak seperti manusia, bahkan jauh melebihinya. Program itu bisa membuat robot menilai sebuah karya seni, menilai baik dan buruk, bahkan memiliki perasaan seperti manusia. Michelle lalu menjawab kalau Tetraval adalah perusahaan pembuat senjata, bukan museum seni. Michelle menjelaskan kalau dia sudah cukup puas dengan pencapaian Deon yang telah menciptakan robot scout yang sukses besar. Namun saat ini, Tetraval belum membutuhkan semacam teknologi seperti yang baru saja Deon ceritakan. Michelle melarang Deon untuk melanjutkan penelitiannya yang baru karena akan menelan biaya, waktu, dan asuransi yang cukup banyak. Deon yang kesal itu pun kemudian pergi. Di depan mejanya, Deon sejenak berpikir. Deon kemudian dengan mantap melangkah keluar. Deon masuk ke dalam ruang daur ulang dan kemudian mengambil sisa-sisa tubuh Scout 22 sendirian. Deon lalu mengambil flash disk kunci pengaman milik kantor dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobilnya. Deon ingin merakitnya dan menguji coba program kesadaran miliknya di rumah. Di perjalanan, ternyata Deon diikuti. Itu adalah Ninja. Ninja kemudian memukul Deon hingga pingsan. Di dalam kantor Tetraval, Vincent melakukan presentasi di depan para petinggi kepolisian. Para petinggi kepolisian itu terlihat tidak senang dengan robot ciptaan Vincent karena terlalu besar, mahal, dan berlebihan. Mereka hanya butuh robot untuk menghadapi penjahat di dalam kota, kecuali jika situasi kota benar-benar kacau seperti dalam medan pertempuran, baru mereka berpikir untuk membelinya. Vincent pun terdiam. Di dalam kamar mandi, Vincent melampiaskan amarahnya. Vincent kemudian kepikiran suatu ide. Di persembunyiannya, Ninja membangunkan Deon yang pingsan. Mereka langsung to the point, bertanya pada Deon bagaimana caranya menghack robot-robot scout ciptaannya. Deon menjawab kalau itu tidak mungkin, karena program scout tidak bisa dimatikan. Di tengah ketegangan, Amerika menemukan sesuatu di dalam mobil Deon. Mereka pun memeriksanya. Di dalam mobil, mereka melihat berbagai suku cadang robot scout. Yolandi pun kepikiran suatu ide, yaitu menyuruh Deon merakit robot itu agar bisa membantu mereka merampok. Ninja pun setuju. Mereka bertiga kemudian mengancam Deon agar bisa merakit robot yang dibawanya dan menyuruhnya untuk memprogramnya agar bisa membantu mereka melakukan perampokan. Deon kemudian menjelaskan kalau robot itu adalah robot uji coba program miliknya yang baru. Belum pernah dicoba, namun jika berhasil, mereka bisa melatihnya semaunya. Karena tidak ada pilihan lain, Ninja pun menyetujuinya. Deon mulai bekerja merakit Scout 22 yang rusak dengan part-part yang masih berfungsi. Deon menjelaskan kalau baterai robot ini menyatu dengan chassisnya, jadi tidak bisa dicopot, dan masa hidup robot scout itu hanya 5 hari saja. Setelah selesai dirakit,
Deon memasangkan kunci pengaman dan mulai menginstal program kesadaran miliknya pada robot tersebut. Setelah selesai, robot itu pun mulai aktif. Robot itu bergerak dengan aneh. Dia seperti ketakutan. Yolandi lalu menyuruh Ninja untuk pergi sejenak karena Ninja membuat robot itu ketakutan. Biar Yolandi yang akan menanganinya. Yolandi menyuruh robot itu untuk keluar. Pelan-pelan, robot itu mau keluar. Semua orang yang ada di sana pun kagum. Robot itu seperti anak kecil yang lucu. Yolandi menamainya Capi karena bertingkah seperti anak kecil. Deon memberi Capi aneka mainan. Capi pun senang memainkannya. Capi bisa berbicara menirukan apa yang Yolandi dan Deon katakan. Ninja kemudian datang dan kesal atas apa yang Deon lakukan. Ninja mengusir Deon untuk pergi. Deon pun pergi. Di dalam bengkel Tetraval, Vincent membuka brankas tempat kunci pengaman robot scout disimpan. Dia kaget karena kunci itu tidak ada di tempat. Dia curiga ada sesuatu yang direncanakan oleh Deon. Setelah memeriksa jaringan robot scout, terlihat kalau kunci pengaman masih terpasang di tubuh robot scout nomor 22. Di pagi hari, Capi mengendap-endap keluar. Dia melihat Ninja dan yang lainnya tertidur. Capi memeriksa barang-barang yang ada di sana. Capi tidak sengaja menyalakan televisi. Dia melihat tayangan kartun di televisi dan mulai menirukannya. Capi kemudian dikagetkan dengan kehadiran Ninja di sana. Ninja lalu mengajak Capi keluar. Dia melatih Capi tata cara untuk menggunakan senjata api. Ninja kemudian menyuruh Capi untuk menembak. Capi yang ketakutan menembak dengan asal dan membuang pistol milik Ninja. Ninja pun kesal. Ninja memarahi Capi. Yolandi kemudian muncul dan menenangkan Ninja. Ninja yang kesal melihat Capi tidak bisa apa-apa kemudian pergi. Siang harinya, Vincent curiga melihat Deon yang tergesa-gesa pergi. Vincent pun mengikutinya. Di dalam persembunyian, Yolandi dan Amerika mengajari Capi berkomunikasi. Capi senang diajari oleh Yolandi. Yolandi menjelaskan kalau dia adalah ibu Capi. Mereka berdua tertawa melihat tingkah Capi yang lucu meniru gaya mereka. Sesaat kemudian, Deon datang dengan membawa berbagai peralatan. Saat menemui Capi, Deon kaget ketika Capi berkata, "What's up, fuck mother?" Deon tidak suka melihat Capi yang kini mulai barbar. Deon menjelaskan kalau dia adalah pencipta Capi. Deon ingin Capi menjadi robot yang baik. Deon tidak ingin Capi melakukan tindak kejahatan. Capi menjawab kalau dia bukan robot jahat. Deon kemudian menyuruh Capi berjanji tidak akan melakukan tindak kejahatan. Capi pun berjanji akan menjadi robot yang baik. Deon kemudian memberi Capi sebuah buku cerita anak-anak. Capi senang menerimanya. Di luar gedung, Deon mengajari Capi menggambar. Deon memberitahu Capi agar tidak mendengarkan kata orang lain. Capi bisa jadi apapun yang Capi mau. Capi kemudian mulai menggambar. Dari jauh, Vincent kebingungan memperhatikan aksi Deon yang mengajari sebuah robot untuk menggambar. Setelah memperhatikan, Vincent kemudian pergi. Deon terkejut melihat lukisan Capi menggambar objek yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, Ninja datang. Dia marah melihat Deon yang mengajari Capi menggambar. Ninja tidak ingin punya robot banci, dia ingin robot pembunuh. Ninja lalu menyuruh Deon untuk pergi. Di tengah perdebatan, Amerika mendapatkan info tentang adanya pengiriman uang di bank besok lusa dengan rute yang sudah ditentukan. Mulai kehabisan ide, Ninja kemudian mengajak Capi pergi ke suatu tempat. Di jalanan, Capi terpukau melihat dunia luar. Ninja ternyata membawa Capi ke markas sebuah kelompok gangster. Setelah diturunkan, Capi pun mulai ketakutan. Ninja kemudian pergi meninggalkan Capi. Capi memohon agar Ninja tidak meninggalkannya. Awalnya, para gangster itu takut melihat Capi. Mereka mengira Capi adalah robot polisi. Setelah melihat tingkah Capi yang aneh, para gangster itu mulai melempari Capi dengan batu. Mereka memukuli Capi. Capi histeris ketakutan. Gangster-gangster itu terus menghajarnya dan membakarnya. Capi yang ketakutan itu pun lari. Capi yang ketakutan terus berjalan sendirian menyusuri kota. Di dalam trailer, Vincent ternyata melacak pergerakan Capi. Di tempat lain, Capi yang tertatih-tatih dan ketakutan duduk melihat pemandangan kota. Capi ditemani seekor anjing yang mendekatinya. Lalu tiba-tiba dari belakang, Vincent dan anak buahnya mendekati Capi. Mereka menangkap Capi dan memasukkannya ke dalam truk. Vincent memotong lengan Capi. Vincent kemudian membongkar kepala Capi dan mengambil kunci pengaman robot scout yang terpasang di dalamnya. Di saat Vincent akan kembali memotong tubuh Capi, Capi mulai bereaksi. Dia mengamuk dan kabur. Capi berlari masuk ke dalam hutan.
Singkat cerita, Chappie yang rusak berjalan kembali ke tempat persembunyian mencari ibunya. Yolandi yang khawatir kemudian mendekati Chappie dan menenangkannya. Amerika kemudian datang dengan lengan suku cadang milik Deon yang ditinggal. Selagi Amerika memasang lengan baru Chappie, Amerika memberitahu Chappie kalau Chappie terbuat dari titanium. Chappie tidak bisa mati. Di dalam box, Chappie melihat buku pemberian Deon. Chappie ingin ibunya membacakannya untuknya. Yolandi kemudian membacakan sebuah buku dongeng tentang domba hitam di antara sekumpulan domba-domba putih. Chappie menyadari kalau domba hitam itu seperti dirinya yang berbeda dari yang lainnya. Yolandi lalu menjawab kalau Chappie tidak berbeda. Chappie adalah spesial. Chappie memiliki jiwa. Itulah yang membuat Yolandi menyayangi Chappie. Chappie juga menyayangi ibunya itu. Siang harinya, Ninja menemui Chappie yang sedang bermain boneka yang mirip Yolandi. Ninja kembali mengajak Chappie untuk berlatih menembak. Chappie bersikeras untuk menolak. Karena Chappie menganggap Yolandi sebagai ibu, maka Ninja saat ini adalah ayah Chappie. Ninja mengajari Chappie cara seorang pria berjalan dan bersikap. Chappie meniru setiap gerakan Ninja. Namun Chappie tetap tidak ingin menggunakan senjata api. Ninja pun memarahinya. Amerika yang sudah kenal Chappie sejak awal kini turun tangan. Dengan pendekatan lain, dia mengajari Chappie berkelahi. Amerika mengajari Chappie untuk menusuk lawannya agar mereka tertidur. Dan itu adalah perbuatan baik, membuat lawannya tidur tidak jahat. Chappie pun kemudian mau. Chappie ingin membuat orang lain tidur. Ninja dan Amerika mengajari Chappie berbagai senjata tajam dan membuatnya pintar berkelahi. Ninja lalu mengecat ulang Chappie dan mendandaninya seperti seorang gangster. Ninja kemudian mengajak Chappie kembali ke jalanan. Di jalan, Ninja memberitahu Chappie kalau orang jahat telah mencuri mobilnya. Sebagai anak yang baik, Chappie harus meminta mobil milik ayahnya itu kembali. Ninja memberi Chappie sebuah pistol hanya untuk menakut-nakuti saja. Chappie tidak harus menembakkannya. Chappie kemudian memulai aksinya. Dia memukul mobil incarannya hingga hancur. Chappie melempar pengemudinya hingga terlempar. Ninja kemudian memberitahu Chappie agar tidak merusak mobil ayahnya. Pada aksi berikutnya, Chappie berhasil merampok beberapa mobil untuk Ninja. Ninja kemudian mengajak Chappie pergi menemui seseorang yang bernama King di dalam menara yang sudah tidak berfungsi. Di dalam, sekumpulan orang sedang melakukan adu anjing. Mereka seketika kabur setelah melihat Chappie. Mereka mengira Chappie adalah robot polisi. Ninja dan Amerika kemudian menyuruh Chappie berjaga-jaga di bawah, sedangkan mereka akan ke atas menemui King. Sesampainya di atas, Ninja memberitahu King kalau dia sudah membawa beberapa mobil curian di bawah. Dia ingin barang yang dijanjikan. King lalu memberi mereka beberapa senjata dan bom. Ninja juga meminta beberapa PS4 yang ada di sana. Di bawah, Chappie melihat-lihat bangkai seekor anjing. Ninja kemudian datang menghampirinya. Ninja memberitahu Chappie kalau hidup ini sulit. Agar bisa bertahan hidup, Chappie harus kuat. Chappie lalu menjawab kalau dia terbuat dari titanium. Chappie tidak bisa mati. Ninja lalu menunjukkan indikator baterai di tubuh Chappie yang hampir habis. Chappie lalu berpikir kalau dia butuh baterai baru. Ninja kemudian menjelaskan kalau baterai di dalam tubuh Chappie menyatu dengan chassisnya dan tidak bisa diganti. Itu artinya sebentar lagi Chappie akan mati. Ninja lalu berkata kalau dia bisa membelikan Chappie tubuh baru, tapi itu akan butuh uang yang sangat banyak. Maka dari itu, agar bisa hidup, Chappie harus membantunya. Chappie kemudian menuruti apa kata Ninja. Di dalam persembunyian, Deon datang untuk menjemput Chappie. Yolandi lalu menjelaskan kalau Ninja membawa Chappie pergi sejak pagi hari dan belum juga kembali. Di tengah perbincangan, Ninja dan yang lain pun pulang. Deon mencoba memanggil Chappie yang berjalan di belakangnya, namun Chappie hanya diam saja. Dia tidak memperdulikan Deon. Deon kemudian berjalan mendekati Chappie. Deon bertanya kenapa Chappie bersikap dingin padanya. Chappie lalu menjawab kalau dia kesal kenapa Deon menciptakannya di dalam tubuh yang rusak dan sebentar lagi mati. Chappie ingin tetap hidup. Chappie ingin bersama ibunya. Deon kemudian menjawab kalau Chappie adalah suatu keajaiban. Deon tidak pernah menyangka kalau Chappie akan berkembang menjadi seperti saat ini. Di dalam pabrik Tetraval, Vincent yang kini memiliki kunci pengaman robot scout mulai mengutak-atik komputer yang ada di sana. Vincent akan memasang virus pada jaringan semua robot-robot scout lewat internet. Setelah Vincent menekan enter, satu persatu robot scout yang bertugas di jalanan seketika langsung mati, termasuk Chappie. Deon pun panik.
dia menodongkan pistol ke arah ninja dan yang lain, lalu kemudian membawa Chappie pergi. Di tempat lain, Hippo mendapat kabar kalau semua robot-robot polisi yang bertugas tiba-tiba mati. Dia pun senang dan langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menjarah seisi kota Johannesburg. Dengan matinya robot-robot scout, keadaan kota seketika menjadi kacau. Para penjahat turun ke jalan dan mengamuk di tengah kota. Setelah melihat berita bahwa kota sudah benar-benar kacau, Vincent kemudian menghapus kembali virus yang dia tanamkan di tubuh robot-robot scout. Di saat proses sedang berlangsung, dari luar Vincent melihat Deon yang datang. Vincent pun bersembunyi. Terlihat Deon masuk membawa Chappie ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itu, Deon menganalisa kerusakan Chappie. Deon menemukan sebuah virus tertanam di program Chappie. Sementara itu di komputer Vincent, proses penghapusan virus terjadi error karena program itu tidak dapat mengakses program Scout 22 atau Chappie. Di dalam ruangan, Chappie yang sudah diperbaiki kemudian kembali aktif. Mereka pun berjalan keluar. Chappie tertarik dengan sebuah helm. Deon menjelaskan kalau helm itu adalah helm yang digunakan untuk membaca pikiran sehingga bisa menggerakkan robot besar yang ada di sana. Chappie lalu melihat sebuah robot Scout yang digantung. Chappie sadar kalau tubuh robot itu bisa menolongnya karena Chappie butuh tubuh robot baru. Deon lalu menjawab kalau memindahkan Chappie masuk ke dalam tubuh baru tidak semudah yang dibayangkan karena yang ada di kepala Chappie bukanlah program melainkan kesadaran. Deon belum menemukan cara untuk memindahkan kesadaran. Chappie kemudian menjawab kalau dia akan mencari tahu sendiri. Chappie lalu mengambil helm yang ada di sana dan kemudian berlari pergi. Deon sendiri kaget saat mendapatkan telepon dari Michelle. Deon pun bergegas masuk kembali. Terlihat pihak kepolisian mulai mendatangi kantor Tetraval. Di dalam, Vincent bingung karena dia tidak bisa menghapus virus yang telah diunggahnya. Di dalam persembunyian, Chappie mulai mengutak-atik laptop. Yolandi mendekati Chappie dan bertanya apa yang sedang Chappie kerjakan. Chappie menjelaskan kalau dia akan memindahkan alam sadar. Dia akan mencari cara di internet. Chappie kemudian memasangkan helm saraf pada Yolandi untuk mencobanya. Di dalam kantor Tetraval, Michelle memerintahkan Deon untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pagi harinya, Chappie masih bekerja mencari cara untuk mengakses data syarafnya. Beberapa kali Chappie mengalami kegagalan, namun dia tidak menyerah. Dengan bantuan hardware 10 PS4 yang ada di sana, akhirnya Chappie berhasil mengakses data kesadaran miliknya sendiri. Chappie pun senang karena dia bisa memindahkannya ke dalam tubuh baru. Ninja kemudian mengajak Chappie untuk beraksi. Ninja, Yolandi, Amerika, dan Chappie bersiap-siap untuk melakukan perampokan, dan mereka pun berangkat. Di tengah jalan, mereka menghentikan sebuah mobil pembawa uang dan mulai merampok mobil tersebut. Di dalam kantor Tetraval, Deon menemukan jejak digital yang memberitahunya bahwa virus yang merusak para robot scout diunggah dari dalam kantor Tetraval itu sendiri. Deon langsung sadar kalau itu adalah kelakuan Vincent. Saat akan meluapkan kemarahannya, Deon melihat berita yang menyiarkan aksi perampokan yang melibatkan satu robot scout. Itu adalah Chappie. Deon pun bergegas pergi. Vincent lalu masuk ke dalam ruangan Michelle. Vincent memberitahu Michelle kalau robot scout yang merampok itu adalah robot yang diprogram Deon dengan program barunya yang membuat sebuah robot bisa memiliki kesadaran, dan ini akibatnya robot itu merampok di jalanan. Vincent meminta izin Michelle mengaktifkan robot mouse untuk menghancurkan robot itu karena akan menjatuhkan nama baik perusahaan. Michelle pun menyetujuinya. Di tempat lain, Deon berlari mengambil beberapa senjata dari gudang milik Tetraval dan membawanya pergi. Di markasnya, Hippo melihat Chappie yang merampok bersama ninja di televisi. Hippo tertarik dengan Chappie. Di dalam kantor Tetraval, Vincent mulai memakai helm saraf miliknya. Vincent mulai mengaktifkan mouse. Vincent lalu menggerakkan mouse untuk terbang. Di jalanan, ninja senang karena telah berhasil merampok. Di saat Chappie meminta tubuh baru pada ninja, ninja lalu menjawab kalau tidak ada yang namanya tubuh baru. Ninja telah berbohong. Mendengar penjelasan ninja, Chappie pun kesal. Sesampainya di tempat persembunyian, Chappie yang marah mendorong ninja. Aksi Chappie itu dihentikan oleh Yolandi. Chappie marah kenapa para manusia suka berbohong. Ninja kemudian meminta maaf dan berjanji akan membantu Chappie. Deon yang juga ada di sana memperingatkan Chappie dan yang lainnya bahwa ada bahaya besar yang datang untuk menghabisi mereka. Deon memperlihatkan beberapa senjata yang ada di mobilnya, namun Chappie menolak untuk memakainya. Chappie lalu menjelaskan bagaimanapun dia akan mati karena baterainya sebentar lagi habis. Yolandi lalu memeluk Chappie. Yolandi tidak ingin kehilangan Chappie.
Lalu tiba-tiba datang 2 mobil ke tempat itu. Itu adalah Hippo dan anak buahnya. Dia datang untuk mengambil uang dan meminta Chappie ikut dengannya. Ninja yang sadar Hippo datang untuk membantai mereka yang ada di sana, kini mulai melawan hingga terjadi baku tembak. Sementara itu, Chappie hanya diam saja melihat senjata di depannya. Chappie kemudian mengambil bom dan mengikatnya pada sebuah pisau. Di tengah pertempuran, dari atas datang robot Mouse. Robot itu menginjak Amerika dan kemudian membunuhnya. Ninja mencoba menembaki robot itu, namun sia-sia. Mouse kemudian kembali terbang. Di atas, Mouse menembakkan roket menyerang Hippo dan anak buahnya. Di saat Mouse mendekati Deon, dari jauh, Chappie yang sudah bersenjatakan lengkap mulai maju untuk bertempur. Chappie melompat menancapkan bom di tubuh Mouse dan menembakinya. Di saat Chappie akan meledakkan bom yang menancap dengan remote, Mouse melakukan serangan balik. Remote bom yang ada di tangan Chappie pun terjatuh. Chappie kemudian melindungi Yolandi yang kini ditembaki oleh Mouse. Ninja berhasil menembak kamera di dalam tubuh robot Mouse dan membuat Vincent tidak bisa melihat. Vincent lalu membawa tubuh robot itu terbang. Di saat akan masuk ke dalam mobil, Hippo menyerang Deon. Hippo menembak kaki Ninja dan menembak perut Deon. Lalu dari belakang, Ninja menyerang balik dan menghabisi Hippo. Sementara itu Deon ambruk karena luka tembak di perutnya. Chappie yang khawatir menggendong Deon dan membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah semua masuk, Ninja menjalankan mobil untuk kabur. Vincent kembali bisa melihat dengan kamera inframerah. Mouse menyerang Chappie yang masuk mencoba mengambil helm syaraf. Serangan itu membuat helm syaraf milik Chappie rusak. Chappie lalu pergi dengan hanya membawa laptopnya. Di luar, Ninja menyuruh Chappie membawa Yolandi dan Deon untuk kabur, sementara dia akan mengalihkan perhatian Mouse. Yolandi histeris tidak ingin kehilangan Ninja, namun Ninja memaksa agar mereka kabur. Chappie pun mulai menjalankan mobilnya untuk kabur, sementara Ninja menembaki robot Mouse. Robot Mouse kemudian turun. Di saat Mouse akan menghabisi Ninja, dari jauh Yolandi turun dari mobil dan menembaki robot Mouse. Vincent yang kesal menembaki Yolandi berkali-kali. Yolandi pun tumbang dan tewas seketika. Chappie lalu melihat remote bom di dekatnya dan kemudian meraihnya. Setelah dipencet, robot Mouse kemudian meledak dan hancur berkeping-keping. Chappie mencoba membangunkan Yolandi kembali, namun percuma, ibunya itu sudah tewas. Ninja yang sedih pun memeluk jasad Yolandi. Chappie lalu bertanya pada Deon, siapa orang yang melakukan ini semua? Deon menjawab kalau dia tahu siapa pelakunya. Chappie dan Deon kemudian bergegas pergi menuju pabrik Tetraval. Sesampainya di sana, Chappie menggendong Deon untuk masuk. Saat masuk ke dalam pabrik, mereka berdua langsung ditembaki oleh Vincent. Vincent lalu mencoba untuk lari, namun Chappie mampu menghentikannya. Chappie mengejar Vincent sampai masuk ke dalam kantor. Michelle yang melihatnya itu pun terkejut. Chappie yang marah menghajar Vincent habis-habisan. Chappie melempar Vincent dan hal itu membuat Vincent tidak sadarkan diri. Chappie lalu mengambil laptopnya dan kembali masuk ke dalam pabrik. Chappie menutup pintu pabrik dan lalu membantu Deon untuk duduk. Chappie membuka laptopnya, lalu mengambil tubuh robot yang ada di sana dan memakaikan helm syaraf pada Deon. Di luar, pihak polisi sudah berdatangan dan berusaha mendobrak pintu. Di dalam, Chappie mulai mentransfer kesadaran Deon untuk masuk ke dalam tubuh robot yang ada di sana. Dan berhasil, kesadaran Deon berpindah di dalam tubuh robot oranye. Deon terkejut dengan apa yang Chappie lakukan. Chappie berhasil. Deon melihat tubuhnya yang kaku tidak bergerak. Kini giliran Chappie yang harus diselamatkan. Deon kemudian berpikir. Deon kepikiran sebuah ide. Dia ingat sebelumnya Vincent berhasil mentransfer virus lewat jaringan internet kepada robot-robot scout yang ada di jalanan. Deon lalu menyuruh Chappie memilih satu robot scout yang ada di dekat mereka. Chappie pun menemukannya. Chappie lalu mulai memakai helm syaraf. Awalnya Chappie takut seandainya usaha kali ini gagal, namun Deon yakin kalau ini pasti akan berhasil. Deon lalu menekan tombol enter dan seketika Chappie pun tidak sadarkan diri. Melihat para polisi berhasil menerobos masuk, Deon pun kabur. Di jalanan, Deon melihat sebuah robot bangkit dari tidurnya. Dan benar sekali, itu adalah Chappie. Usaha mereka pun berhasil. Chappie punya tubuh baru sekarang. Mereka berdua kemudian pergi. Di dalam persembunyian, Ninja membakar beberapa benda peninggalan Yolandi. Ninja lalu menemukan sebuah flash disk yang bertuliskan data kesadaran Yolandi. Itu adalah data yang Chappie simpan di saat sebelumnya menguji coba program miliknya bersama Yolandi. Chappie berhasil menyimpannya. Keesokan harinya, Ninja, Chappie, dan Deon memakamkan Yolandi. Di atas makam, Chappie berjanji akan membuatkan tubuh baru bagi ibunya itu.
Beberapa waktu kemudian, pihak kepolisian Johannesburg menghentikan penggunaan robot untuk membantu keamanan dan kembali memaksimalkan tenaga manusia. Di dalam rumah di suatu kawasan kumuh, Chappie mengutak-atik laptop miliknya dan menghack jaringan pabrik Tetraval. Aksi Chappie ini membuat pabrik itu aktif. Mesin-mesin yang ada di dalamnya mulai bergerak. Chappie lalu mengupload data kesadaran Yolandi ke dalam sebuah harddisk di Tetraval. Harddisk itu lalu dimasukkan ke dalam kepala robot wanita dan seketika robot itu pun hidup. Dan berakhirlah alur cerita film Chappie ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!